harus dengan penyaliban Yesus itu dituhankan, maka sejatinya umat Kristen itu menyembah iblis. Karena proses penyaliban itu adalah karya iblis. Berarti lain menyembah iblis melalui silakan ya, tanpa konspirasi penyaliban yang disiasati oleh iblis menunggangi Yudas Iskariot pada masa itu dan memanfaatkan pasukan pemerintahan Romawi pada masa itu. Silakan Laiku. Ingat ya, tanpa konspirasi penyaliban. Apakah Yesus bisa dituhankan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menangkapin pernyataan daripada Faruk Sianipar, ya, seorang satpam di salah satu rumah sakit. Teman-teman, di mana orang ini, teman-teman sekalian, seringkali menghujat Tuhan Yesus Kristus, seringkali menghujat keimanan orang Kristen. Dan menurut informasi, kelihatannya dia ini akan dilaporkan, ya. Menurut informasi, ya, bukan oleh para apologet, ya, tetapi yang melaporkan ini nanti adalah mereka yang merupakan praktisi hukum. Kenapa mereka melaporkan? Karena pernyataan-pernyataannya terhadap agama Kristen itu bisa menimbulkan kebencian, sara, dan juga penistaan, dan menyebabkan, ya, adanya kegaduhan di masyarakat itu sendiri. Karena si Faruk Sianipar ini itu gerombolannya si Rifa, Juma, dan Nora Aritonang, ya. Dan Julius HMC atau Julius Setiadi, kemudian mereka kores. Nah, ya pokoknya ini orang API lah, APII gitu, ya. Sekalipun yang mereka tidak pantas sebenarnya menggunakan kata apologet gitu, ya. Karena apologet itu adalah milik Kristen berdasarkan 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Nah, tetapi tidak masalah teman-teman sekalian, kita akan menanggapi pernyataannya bahwa katanya sejatinya orang Kristen itu menyembah iblis karena tanpa penyaliban itu tidak akan Yesus itu disebut sebagai Tuhan. Dan kita tahu sendiri menurut dia bahwa pekerjaan penyaliban itu adalah disiasati oleh iblis melalui Yudas Iskariot. Sehingga katanya bahwa ya sejatinya orang Kristen itu yang menyembah iblis, ya. Ini memang ilmu cocomologi, teman-teman sekalian. Mereka pikir ya seperti dalam pemahaman mereka bahwa ya nanti kita kena geruduk lagi, teman-teman sekalian. Jadi saya berhati-hati untuk tidak membahas agamanya gitu. Jadi saya fokus ya untuk menjawab saja. Kita akan menjawabnya, apakah kemudian yang disembah oleh orang Kristen itu adalah iblis? Tentu saja tidak. Kenapa tidak? Karena iblis ya iblis. Iblis itu adalah malaikat yang memberontak kepada Allah dalam kerajaan surga. Dan mereka dilemparkan ke goa-goa yang gelap. Jadi kalau ada malaikat yang membawa wahyu di dalam goa, ya, itu namus. Itu pasti malaikat yang dipersiapkan untuk dihakimi di hari penghakiman untuk dilemparkan ke dalam neraka kelak. Di mana dalilnya itu, teman-teman sekalian, soal malaikat yang dibuang dalam goa? Makanya kami nggak percaya jika ada, ya, raja kah, nabi kah, rasul kah yang mendapatkan wahyu dalam goa. Karena kami tahu malaikat-malaikat yang dalam goa itu adalah malaikat pemberontak yang telah dikutuk oleh Allah. Mari kita melihat 1 Petrus 2 ayat yang keempat berkata begini. 2 Petrus, teman-teman. 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain,
ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, ya. Nah, jadi perhatikan sekali lagi teman sekalian ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi inilah yang disebut dengan iblis. Nah, apakah tanpa penyalipan Yesus Kristus masih tetap disebut sebagai Tuhan? Yes. Karena tanpa penyaliban pun dia sudah disebut sebagai Tuhan. Contoh kita lihat di dalam pasal Lukas pasal 2 ayat 11. Ya, perhatikan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Selamat datang di kebenaran. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi tanpa penyaliban pun Yesus sudah disebut sebagai Tuhan yang adalah penguasa. Karena gelar Tuhan itu adalah gelar yang diberikan kepada Yesus sebagai penguasa. Matius 28 ayat yang ke-18. Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi maupun di sorga. Itu artinya Yesus berkuasa di bumi dan di sorga. Itu sebabnya diberi gelar yaitu Tuhan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, jauh sebelum penyaliban juga orang-orang Yahudi, ya, secara terkhusus di sini adalah para muridnya, mereka mengenal dia sebagai Tuhan. Contoh dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. Kamu menyebut aku Tuhan dan Guru, katamu itu tepat, karena aku memang Tuhan dan Guru. Jadi teman-teman sekalian, tanpa penyaliban Yesus adalah Tuhan. Nah, belum lagi ketika kita berbicara dari asal mula daripada Yesus Kristus ini. Kita tahu teman-teman sekalian bahwa Yesus ini bersama-sama dengan Allah Bapa sejak purbakala, sebelum dunia dijadikan. Yesus katakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu artinya bahwa Yesus Kristus ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia ada bersama-sama dengan Allah Bapa. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka teman sekali kita tahu di sini bahwa Yesus sudah ada, dan dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan Allah sebelum dunia dijadikan dan sebelum penyaliban pastinya. Jadi kalau Faruk Sianipar ini, ya, bertanya seperti tadi, tanpa proses penyaliban Yesus bukan Tuhan, itu Anda goblok. Ya. Karena sebelum penyaliban pun Yesus sudah Tuhan. Karena dia sudah ada sebelum dijadikan. Kita tahu teman sekalian bahwa yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka teman-teman sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus ini, ya, Putra di situ adalah firman Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Berfirmanlah Allah dalam Kejadian 1 ayat 1. Ayat 1-nya ada Allah menciptakan langit dan bumi, Roh Allah melayang-layang, kemudian berfirmanlah Allah. Jadi di situ ada 3 pribadi dalam satu hakikat keilahian. Ya. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 3 dikonfirmasi kepada kita bahwa Yesus adalah pencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Jadi fix teman-teman sekalian bahwa pertanyaan Faruk Sianipar ini adalah pertanyaan yang tidak berbobot. Ya. Karena memang ini adalah pertanyaan yang diulang-ulang dari tahun ke tahun, dari abad pertama sampai hari ini teman-teman sekalian, menjadi polemik, ya, kepada mereka yang akan dibinasakan seperti Faruk Sianipar ini. Iya, Faruk Sianipar ini teman-teman sekalian sudah pasti api neraka tempatnya. Karena Yesus bilang, ya, yang tidak percaya kepadanya akan binasa.
tapi yang percaya akan memperoleh hidup kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jadi teman-teman sekalian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, dan tidak ada kitab suci manapun selain daripada Alkitab yang mengatakan, ya nabi yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus Kristus satu-satunya berani berkata demikian. Karena Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Saya Arif Gulung undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.